Halo sahabat. Hmm, Video kali ini saya coba memberikan pandangan saya mengenai video yang tempo hari sempat saya upload, yang coba mengkonfirmasi kepada para sahabat, menanyakan kepada para sahabat mengenai mungkinkah manusia diciptakan tanpa tujuan, gitu kan? Karena manusia saja menciptakan benda itu, dia mencipta benda itu dengan satu tujuan yang pasti, gitu kan. Diciptakan kursi saja pasti ada tujuannya kan, sebagai tempat duduk begitu. Diciptakan HP sekalipun memiliki tujuan, gitu kan. Lantas mungkin nggak manusia itu dicipta dengan tanpa tujuan? Mungkin nggak? Jadi saya coba memberikan pandangan saya mengenai hal itu. Manusia itu dicipta dengan bentuk yang beragam, namun dengan fungsi yang seragam. Kenapa dengan fungsi yang seragam? Ya karena kita diciptakan oleh pencipta yang sama tentunya kan, kita sepakat akan hal itu. Siapa pencipta kita? Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, pemilik alam semesta. Di Jawa dia dikenal dengan sebutan Gusti Allah. Di Lombok dia disebut dengan Nenek Kaji, gitu ya. Atau di tempat lain mungkin ada penyebutan yang berbeda, yaitu bentuk ekspresi kita saja kan akan keberadaan Sang Pencipta. Masing-masing daerah itu memiliki penyebutan yang berbeda, tapi pada prinsipnya kita sepakat bahwa dia adalah Sang Pencipta, gitu kan. Tentunya dia menciptakan kita dengan satu tujuan yang pasti. Jadi satu tujuan yang pasti, diciptakan dalam fungsi yang seragam dengan satu tujuan yang pasti. Apa itu fungsi yang katanya seragam? Itu dalam rangka apa diciptakan manusia? Atau apa itu fungsi yang seragam itu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Agar kita bisa melakukan hal yang sama, melaksanakan fungsi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agar kita bisa menjadi makhluk yang fungsional, begitu kan harapannya. Tentunya kita harus tahu fungsi kita diciptakan itu dalam rangka apa. Apa fungsi kita diciptakan? Fungsi kita diciptakan adalah dalam rangka mengabdi. Mengabdi ya. Saya yakin sahabat sangat familiar dengan istilah itu ya. Akrab kita dengar. Abdi negara, abdi dalam. Seorang abdi itu memberikan pikirannya, keringatnya, tenaganya untuk majikannya, untuk tuannya. Dedikasikan hidupnya kepada tuannya, gitu kan. Abdi negara yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Abdi dalam mendedikasikan hidupnya untuk keraton. Abdi Allah, abdi Tuhan, abdi Sang Pencipta, seharusnya mendedikasikan pikirannya, hidupnya, keringatnya dalam rangka apa? Dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta.
Kitab suci mengisyaratkan itu, menginformasikan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi. Mengabdi kepada aku. Abada ya'budu abud, mengabdi. Nah, cuman memang dalam konteks mengabdi ini kita tidak bisa melakukannya sesuai dengan selera kita. Sebagaimana kita bekerja dalam sebuah perusahaan, tentunya ada SOP yang harus disepakati, yang harus kita laksanakan gitu. Tidak mungkin kita bekerja menurut keinginan kita. Tentunya akan berseberangan dengan tugas dan fungsi yang ditentukan oleh perusahaan. Ada hal yang menarik yang mau coba saya sampaikan mengenai hal itu. Tapi nanti kita urai di video-video selanjutnya. Tapi ini dulu yang harus dipahami. Fungsi kita diciptakan adalah dalam rangka mengabdi. Mengabdi kepada Sang Pencipta. Cuman dalam proses pengabdian kepada Sang Pencipta ini kita tidak bisa lakukan sembarangan. Tidak bisa kita lakukan menurut pemikiran kita. Tidak bisa kita lakukan berdasarkan sekedar ikut-ikutan, atau tidak bisa kita lakukan aktivitas pengabdian itu berdasarkan apa kata orang, apa kata dia, apa kata si A, apa kata si B, apa kata si C. Dalam pengabdian tentunya yang harus kita lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta. Cuman kan bagaimana kita mengkonfirmasi itu? Bagaimana kita mengkonfirmasi fungsi itu memang diperintahkan oleh Sang Pencipta? Ya tidak ada cara lain selain memahami apa yang menjadi manual book, apa yang menjadi buku petunjuk bagi manusia itu sendiri. Apa itu buku petunjuk bagi manusia? Adalah kitab suci. Kitab suci. Kalau mau manusia ini fungsional, berfungsi sesuai dengan kehendak penciptanya, fahami itu kitab suci, pelajari itu kitab suci. Karena disitulah terurai bagaimana cara pengabdian yang benar menurut Sang Pencipta. Oke, ini dulu ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita coba urai karena memang durasinya terbatas gitu kan. Oke. Demikian, selamat selamat menikmati.